Di tengah samudra luas yang dingin, berlangsung perburuan selama 5 hari untuk mendapatkan 50 ton ikan kakap merah. Kesempatan meraih keuntungan hingga sekitar 24 miliar rupiah. Namun untuk mencapai itu, para pelaut harus memahami laut lebih dalam dari siapapun. Memahami jalur ikan, kebiasaan mereka berkelompok, serta perubahan arus yang terjadi dari jam ke jam. Sebelum matahari terbit, mereka menyiapkan jaring, umpan, es, dan perlengkapan, seolah bersiap untuk memasuki pertempuran yang sunyi. Namun pertanyaannya tetap, mengapa kakap merah begitu berharga? Di mana mereka hidup? Bagaimana mereka bermigrasi? Dan bagaimana manusia dapat melacak mereka hingga ke jamnya? Perjalanan akan segera dimulai, dan jawabannya tersembunyi jauh di dasar lautan. Kita mengikuti kru kapal yang berlayar sejauh 180 hingga 280 kaki dari pantai, tempat di mana hanya waktu, angin, dan keberuntungan yang menentukan segalanya. Kakap merah adalah salah satu ikan paling bernilai di Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Mereka memilih terumbu karang, batu-batu besar, bahkan bangkai kapal sebagai tempat berlindung. Pada kedalaman antara 10 hingga 200 meter, ikan-ikan ini adalah pemburu ulung yang memangsa ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Untuk bertahan hidup, mereka tidak pernah sendirian, selalu berenang dalam kelompok besar, membentuk kawanan padat untuk saling melindungi dari predator. Cahaya merah muda pucat menyelimuti lautan luas. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin yang khas. Para nelayan memulai perjalanan panjang mereka. Mereka memeriksa sistem sonar, pendeteksi arus, dan kotak-kotak es, siap menjaga kesegaran ikan segera setelah ditangkap. Mesin kapal meraung, perlahan meninggalkan dermaga, meluncur di atas air yang tenang. Awal dari perjalanan penuh tantangan telah dimulai. Perlombaan dimulai sekarang. Hanya 5 hari untuk mengubah kakap merah laut dalam menjadi miliaran rupiah. Waktu adalah musuh. Harga bahan bakar yang mahal tidak mengizinkan 1 menit pun terbuang. Dan laut selalu penuh kejutan. Nelayan berpengalaman tahu bahwa ini bukan sekadar soal keberuntungan. Mereka harus membaca irama laut, memahami arus, dan merasakan suhu air. Karena kawanan kakap merah terus bergerak, kadang berkumpul di sekitar terumbu karang, kadang menyebar jauh. Jika momen emas terlewat, seluruh perjalanan bisa pulang dengan tangan kosong. Selain menggunakan jaring atau perangkap, banyak nelayan yang tetap setia pada teknik pancing tangan. Metode ini membutuhkan kesabaran dan keahlian tinggi. Setiap tali pancing dilengkapi dengan beberapa kail yang diturunkan tepat di kedalaman tempat kakap merah berenang. Ketika ikan menggigit umpan, nelayan merasakan setiap sentakan dari tali, menariknya perlahan namun kuat agar dagingnya tidak rusak. Teknik ini memang memakan waktu, tetapi hasilnya lebih bernilai. Ikan yang ditarik masih hidup dan tidak hancur seperti hasil tangkapan dengan jaring. Restoran Bintang 5 bersedia membayar 2 kali lipat untuk ikan yang ditangkap dengan cara tradisional ini. Namun dalam sekali tangkap, hasilnya hanya puluhan ekor.
Para nelayan harus bekerja tanpa henti berjam-jam di bawah terik matahari. Siklus hidup kakap merah tidak pernah tetap. Setiap tahun, saat musim panas tiba dan suhu laut menghangat, kakap merah meninggalkan perairan dalam dan bergerak menuju pantai untuk bertelur. Ketika musim dingin datang dan badai melanda, mereka kembali ke perairan dalam yang lebih aman. Pola migrasi ini menjadi rahasia utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan ekspedisi penangkapan bernilai miliaran rupiah. Kesalahan kecil dalam menghitung waktu atau arus bisa membuat seluruh perjalanan gagal. Namun bagi mereka yang mampu membaca ritme laut, inilah momen emas saat laut memberi hadiah kepada yang berani menantangnya. Apa yang membuat kakap merah begitu berharga? Dagingnya berwarna putih lembut, hampir tanpa tulang, dengan cita rasa halus yang sangat diminati para pencinta kuliner di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Dengan 50 ton kakap merah, pendapatan bisa melambung hingga sekitar 22 miliar. Namun, untuk mengubah ikan yang bersembunyi di laut dalam menjadi keuntungan sebesar itu, diperlukan perlombaan 5 hari yang menegangkan, di mana setiap jam menentukan kemenangan atau kekalahan. Di laut lepas, tidak ada ruang untuk kesalahan. Badai bisa datang kapan saja. Arus bisa menggeser kawanan ikan hanya dalam hitungan jam. Dengan teknik pancing tangan, segalanya menjadi lebih sulit karena semua bergantung pada kekuatan manusia dan pengalaman. Namun imbalan dari kesabaran itu adalah kakap merah paling segar, dijual dengan harga tertinggi di pasaran. Lima hari di laut, ratusan mil perairan, ribuan tali pancing yang dijatuhkan. Semua demi tangkapan merah menyala, harta hidup dari samudra. Namun bagi para nelayan, perjalanan ini hanyalah permulaan. Besok, laut akan kembali membuka permainan baru, dan mereka akan tetap berlayar. Di atas kapal, pekerjaan belum berakhir ketika ikan tertangkap, justru baru dimulai. Setiap kakap diperiksa dengan saksama, disortir berdasarkan ukuran dan kesegaran. Ikan yang terlalu kecil atau kurang berkualitas dikembalikan ke laut untuk menjaga kelestarian populasi. Ikan yang lolos seleksi segera disimpan dalam tangki berisi es serut. Ditutup rapat agar suhu tetap rendah dan stabil. Kapal-kapal modern bahkan dilengkapi sistem pembekuan cepat yang mengunci kesegaran ikan langsung dari palka kapal. Sangat efektif untuk pelayaran panjang. Ini adalah garis pertahanan terakhir sebelum ikan mencapai pelabuhan dan masuk ke rantai distribusi yang ketat.
Di pasar, seekor kakap merah utuh dijual seharga sekitar 160.000 hingga 192.000 per pon. Namun setelah diolah menjadi file premium, harganya bisa melonjak 3 kali lipat hingga Rp480.000 per pon. Ini bukan sekadar makanan laut, melainkan bahan dasar bagi hidangan yang menyerupai seni di atas piring. Setelah semuanya selesai, kapal melaju kembali ke daratan, membawa bukan hanya hasil tangkapan, tetapi juga harapan akan pagi yang baru. Sesampainya di pelabuhan, peti-peti berisi kakap merah segar dengan mata bening dan sisik merah keperakan segera diangkut oleh truk pendingin menuju area penerimaan bahan baku. Setiap batch diuji ketat, kesegaran, suhu inti, dan kekencangan daging. Hanya ikan dengan kualitas terbaik yang dikirim ke jalur pemrosesan. Kakap hidup diproses segera agar kualitas daging tetap terjaga. Pisau tajam mengiris dengan presisi, memisahkan daging putih dari tulang. Potongan filet sempurna disusun rapi di atas sabuk konveyor. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi. Setiap irisan harus seragam tanpa merusak serat daging. Kepala, tulang, dan kulitnya diolah menjadi kaldu laut berkualitas tinggi. Tidak ada bagian dari kakap merah yang terbuang. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah keluar dari palka kapal, kakap telah dibersihkan di filet dan dibekukan cepat hingga suhu -40°C. Sehingga sampai ke tangan konsumen dimanapun di dunia, rasa dan kualitasnya tetap segar seperti saat baru ditangkap. Dari pabrik ini, beronton kakap merah diekspor setiap hari, menjadi bahan utama restoran bintang 5, supermarket premium, dan jaringan hotel besar. Inilah perjalanan tertutup, dari dasar laut hingga rantai industri berteknologi tinggi. Semua demi menghadirkan cita rasa paling murni dari lautan. Kisah seekor kakap merah tidak berakhir saat meninggalkan laut. Ia melanjutkan perjalanannya melalui pelabuhan, tangan nelayan, pabrik modern, hingga meja makan di tempat-tempat jauh. Ia menjadi bukti nilai sejati laut dan manusia yang menggantungkan hidup padanya. Di tangan para koki, kakap merah segar bukan sekadar bahan makanan, melainkan karya seni kuliner. Dengan rasa manis alami dan aroma laut yang lembut, kakap merah dianggap sebagai permata berharga laut. Di Jepang,
ia disajikan sebagai sashimi atau sushi premium, hanya dari potongan daging terbaik. Kakap merah yang dimarinasi dengan miso diletakkan perlahan di atas panggangan. Suara desisan terdengar. Aroma harum bercampur wangi kayu bakar. Dari kedalaman laut hingga meja makan, kakap merah bercerita tentang bahaya, kerja keras nelayan, dan keindahan cita rasa. Laut masih menyimpan harta bagi mereka yang berani menaklukkannya.